Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, khususnya untuk siswa-siswi kelas 10 jurusan TBSM 3 dan 4 di SMK Teknologi. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi yang berjudul pengertian teks eksposisi. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ke materi yang sekarang akan disampaikan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada video sebelumnya kita sudah membahas yaitu pengertian teks laporan hasil observasi, dan kemudian ini pertemuan yang ketiga atau 3.1 kita akan membahas tentang pengertian teks eksposisi. Bisa dilihat di sini. Jadi apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Kita akan tetap membahas tetap menganalisis tentang paragraf. Namun sebelum itu kita ketahui dulu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah sebuah paragraf yang berisi informasi atau sejumlah informasi dan pengetahuan. Ini harus digarisbawahi, sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat dan akurat. Jadi ini pengertian teks eksposisi. Apa yang harus kita garisbawahi? Yang harus kita garisbawahi adalah ini paragraf, kemudian apa yang berisi sejumlah informasi yang harus digarisbawahi, pengetahuan, kemudian ini secara singkat, padat dan akurat. Jadi tidak terlalu panjang. Ini yang dimaksud dengan teks eksposisi. Oke? Kemudian ada lagi pengertian selanjutnya. Teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks, sama aja kaitannya dengan paragraf. Teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan. Kalian tahu gagasan? Gagasan itu adalah ide, pola pikir, kemudian hal-hal yang kita sampaikan berupa pemikiran tentang sesuatu atau suatu topik. Kita ulangi lagi. Jadi teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Kemudian ini paragraf eksposisi ini bersifat bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Jadi bukan karangan, bukan karangan semata, akan tetapi paragraf atau teks eksposisi itu adalah sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan oleh penulis secara singkat dan padat guna memberikan informasi kepada para pembaca. Itu pengertian dari teks eksposisi. Oke, sampai sini. Jadi nanti jangan bingung ketika kita mau menentukan mana itu teks eksposisi. Nanti kemudian selanjutnya kita akan belajar teks deskripsi seperti apa, kemudian teks laporan hasil observasi itu seperti apa. Jangan bingung. Jadi ini yang harus kita pahami. Tadi pengertian teks eksposisi. Sekarang kita beralih ke tujuan teks eksposisi. Jadi silakan untuk anak-anak sekalian kelas 10 TBSM 3 dan 4 siapkan bukunya, kemudian nanti Bapak akan evaluasi dengan metode yaitu mengerjakan soal. Baik, selanjutnya tujuan teks eksposisi. Jadi teks eksposisi juga memiliki tujuan. Setiap informasi, setiap teks berita itu pasti memiliki tujuan. Nah, kemudian yang akan kita bahas di sini adalah tujuan dari teks eksposisi. Apa itu tujuannya? Tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu. Garis bawahi. Tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah apa? Menambah ilmu pengetahuan. Bagi siapa? Bagi pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Jadi ini dibuatnya teks eksposisi untuk menambah apa? Menambah pengetahuan, menambah informasi bagi siapa? Bagi pembaca. Contoh misalkan kita
kita membuat sebuah teks berita yaitu berkenaan dengan COVID-19. Di zona mana saja yang itu sudah menjadi zona merah, maka dibuatlah sebuah teks berita. Tujuannya apa? Untuk menambah informasi atau pengetahuan bagi siapa? Bagi para pembaca. Oke. Minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan, tolong kalian cari sebuah teks yaitu yang berkenaan dengan COVID-19. Tujuannya apa? Biar kalian juga menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah informasi berkenaan dengan COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu sehingga kita pembelajaran akan normal kembali. Oke, silakan dicatat. Jadi mana sih Pak yang harus digarisbawahi? Yang harus digarisbawahi ini adalah menjelaskan informasi yang tujuannya apa nih? Menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca atau kita nanti yang membaca. Sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Itu tujuan teks eksposisi. Tadi kita sudah membahas pengertian teks eksposisi, kemudian tujuan teks eksposisi. Nah, untuk mengetahui teks eksposisi dengan teks-teks lainnya, di sini kita akan mempelajari, akan kita bahas ciri-ciri teks eksposisi. Jadi ada ciri-cirinya. Setiap teks deskripsi, entah itu teks deskripsi, nantinya teks eksposisi, teks laporan, observasi, dia pasti mempunyai ciri-ciri tersendiri, ya, atau karakteristik tersendiri. Oke, ciri-ciri teks eksposisi yang akan kita bahas di sini adalah ciri-cirinya. Tolong dicatat. Oke. Apa itu ciri-ciri teks eksposisi? Yang pertama, menjelaskan informasi. Informasi itu apa? Bisa berupa berita, bisa berupa apapun itu, yaitu yang di sana menjelaskan informasi yang disampaikan oleh siapa? Oleh yang membuat teks tersebut. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan secara singkat dan padat. Nah, artinya kalau di situ nanti kita menemukan teks yang panjang, apakah itu akan dikategorikan teks eksposisi? Sudah jelas kita di sini menjelaskan informasi pengetahuan secara singkat dan padat. Kita akan bahas, kita akan mengetahui. Kemudian selanjutnya, gaya informasi yang mengajak. Nah, berarti di sini ada berupa apa? Berupa himbauan. Ada teks di sini berarti berupa ajakan sehingga seseorang tersebut apa? Mampu merubah pola pikirnya. Gitu. Yang tujuannya apa? Tujuannya mengajak sehingga pembaca itu mau ikut dengan apa yang disampaikan melalui informasi-informasi tersebut. Salah satu contoh misalkan pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau agar tetap di rumah, selalu jaga jarak dan senantiasa mencuci tangan, kemudian mengkonsumsi makanan sehat. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti di situ apa? Sudah ada gaya informasinya apa? Yang mengajak. Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian biasanya menjawab pertanyaan apa sih itu COVID-19? Siapa yang terkena dampaknya dari pandemi ini? Kemudian kapan mulainya COVID-19 di dunia ini misalkan? Kemudian dari mana, di mana asal usul? Yang pertama ditemukannya COVID-19. Mengapa kita harus jaga jarak? Mengapa kita harus cuci tangan misalkan? Bagaimana kita menanggulanginya? Jadi itu misalkan kita akan membuat atau kita menemukan teks eksposisi yang berkenaan dengan COVID-19. Nah, jadi harus diketahui menjelaskan informasi-informasi pengetahuan secara singkat dan padat, kemudian gaya informasi yang mengajak, kemudian biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, ini bisa dikategorikan ciri-ciri dari teks eksposisi. Oke. Kemudian selanjutnya ini ciri-ciri tadi 1, 2, 3, sekarang yang keempat, ya. Penyampaian teksnya secara lugas menggunakan apa? Menggunakan bahasa baku. Kalau sudah berkenaan dengan menggunakan bahasa baku, berarti di situ sudah menggunakan tata ejaan bahasa Indonesia. Ya. Artinya dia bukan bahasa yang mungkin bahasa sehari-hari kita, contoh misalkan bahasa daerah. Di sini kita menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia. Nah, ini penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Kemudian yang berikutnya
penjelasannya disertai data-data yang akurat. Nah, ini jadi disertai misalkan contoh kita membaca teks eksposisi tadi yang berjudul pandemi COVID-19. Data-datanya akurat, contoh misalkan yang meninggal sudah mencapai sekian ribu misalkan. Kemudian yang terkena dampaknya masyarakat disertai dengan foto-foto, video-video, kemudian kegiatan, mohon maaf ya, pas orang-orang yang terkena dampaknya misalkan. Nah, ini penjelasannya disertai data-data yang akurat, minimal misalkan tanggal, informasi dari mana, dan ada saksinya. Nah, ini berarti penjelasannya disertai data-data yang akurat. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berusaha menjelaskan sesuatu. Misalnya kita jelaskan adalah tentang pandemi COVID-19. Nah, itu dijelaskan. Nah, itu bisa dikategorikan ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Nah, itu jadi tidak harus misalkan seorang penulis ini kamu harus melakukan ini. Wah, tidak harus memaksakan, tidak, karena di sini apa? Di sini lihat gaya informasinya hanya mengajak dan menyampaikan informasi sehingga apa? Si pembaca itu mampu atau bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi. Oke, itu ciri-ciri teks eksposisi. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan. Nah, yang akan kita bahas di sini unsur kebahasaan teks eksposisi. Ada apa aja unsur kebahasaannya? Yang pertama, menggunakan pronomina. Jadi pronomina itu apa sih? Pronomina itu adalah kata ganti. Jadi pronomina itu adalah kata ganti. Kalau nomina itu apa? Nomina itu kata benda. Nah, di sini berarti menggunakan pronomina. Pronomina apa yang digantikan? Yaitu nama benda. Kita benda atau bukan? Kita juga benda. Nah, itu ya. Namun kita adalah benda hidup. Pronomina itu ada dua, ada pronomina persona, ada pronomina non persona. Kalau pronomina persona itu adalah bentuk kata ganti tunggal. Contoh misalkan dia, saya, aku. Nah, itu untuk menggantikan bentuk atau pronomina untuk bentuk tunggal jadi sendiri. Kemudian kalau pronomina yang kedua yaitu pronomina non persona, yaitu kata ganti yang menunjukkan tempat namun bukan menunjukkan orang ya. Misalkan itu, sini. Nah, itu adalah pronomina non persona. Jadi ini unsur kebahasaan teks eksposisi. Oke, jadi kita bahas lebih dalam lagi kita diskusi melalui via WhatsApp group. Kemudian yang kedua, memakai konjungsi. Ingat, konjungsi itu apa? Kemarin sudah dibahas di teks laporan hasil observasi. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung ya. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Argumentasi itu apa? Argumentasi itu adalah sebuah alasan. Nah, ini unsur kebahasaan teks eksposisi. Kemudian yang selanjutnya, memakai kata leksikal tertentu. Apa itu? Kata yang mengacu pada kamus. Ya, berarti berkenaan dengan bahasa baku. Merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Abstrak itu yang tidak terlihat ya. Kemudian dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Tahu subjek? Saya makan nasi. Berarti subjeknya siapa? Saya. Dia atau Mira atau Asep makan nasi. Berarti apa? Asep itu subjek, kemudian makannya predikat, nasinya objek yang menjadi sasaran. Kemudian dilihat dari bentuk maknanya, ada yang berbentuk nomina. Ingat, nomina itu tadi kata benda dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, saudara, sebagainya. Oke, jadi ini unsur kebahasaan teks eksposisi. Baik, itu saja materi yang dapat Bapak sajikan di dalam video kali ini. Nanti pembahasan selanjutnya akan Bapak sampaikan melalui video berikutnya. Mudah-mudahan kedepannya pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bertatap wajah, tidak harus melalui video ini. Terima kasih, tetap semangat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.